Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bararatis sabaq. Salatan wa salaman ila yaumit talaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan safa mawriduha wa raq. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyrafal khalqi alal itlaq, alladzi usriya bihi alal baraq hatta jawaza as-sab'a tibaq. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Assalamualaikum yang kaya pada yang masih di rumah Allah Ta'ala insyaallah. Lo nimay na kepada kasih si mata kemapetu mapangawiyala dari Allah Ta'ala dari ko kataman semua si mata kasilenarangi pasuran Allah Ta'ala yan itu sininna kewajiban ta makutor bay masuna nania loto nimay na kepada kemakuraga ini di sini nabi sakang ke mana Allah Ta'ala ia dari itu belewi go pada rakange dari sini Allah Ta'ala. Begitu pula marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah amit tarong amit telur Allah Ta'ala Udim riala bokot kemawari riala merembolo orang ributnya tanai batu usai mudina mengalau Ta'ala akhir amat insyaallah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, teladan yang paling ideal untuk dijadikan contoh hidup di dunia ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah terakhir sebagai pemungkas bagi para nabi yang semua sifat-sifatnya sangat mulia. Bahkan Allah memuji kemuliaan dan keluhuran ketikanya dalam bersosial dengan masyarakat Mekah saat itu. Ia telah sukses dalam menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu, pada momentum pelaksanaan sholat Jumat kali ini, mari kita renungkan segala sifat mulia Rasulullah untuk kita teladani dan kita tiru bersama. Khususnya bertepatan dengan bulan Rabiul Awal yang diyakini sebagai bulan kelahirannya, dengan harapan semoga kita bisa menjadi umat yang dibanggakan dan dirindukan olehnya, sehingga bisa berada di bawah naungan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu sifat mulia Rasulullah adalah sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah ayat 128,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 128. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada 4 sifat dan karakter mulia dan agung dalam diri Nabi Muhammad SAW yang tergambar pada ayat di atas. Jadi engkau batang rupa ampe-ampena nabita angkero letakkan naruh di lana ayat angkero ampeki sifatoi lihat cinolai yari gari pakalembai. Yang pertama adalah asisun, dan kedua harisun, yang ketiga raufun, dan yang keempat adalah rahimun. Yang pertama yaitu asisun, artinya berat kerasa olehnya, mawar di sisena asisun. Maksud dari asisun yang dimiliki arti berat terasa olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan, semua kesusahan, kesedihan, dan hal-hal pahit lain yang dirasakan oleh umat Islam juga dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Bahkan semua waktu-waktu yang ia miliki hanya digunakan untuk memikirkan umatnya. Ia naruh sifat boleh lebih jadi telah sifat asisun orang iresisin. Tidak hanya di dunia, Rasulullah juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya ketika di akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Syarawi dalam kitab tafsir Al-Khawatir juz 1 halaman 593, ketika semua umat manusia dikumpulkan di Masyhad, yaitu tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Saat itu terik matahari begitu panas, talio kelana yang resepodina mati Allah Ta'ala. Hisab amal kebaikan dan keburukan tak kunjung selesai. Aku nero waktu kirana-rana mana ni bila-bila mani waktu kemadejena dan dia waktu kemajana berpatawi di pada Masyhad. Di saat yang bersamaan, semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung. Satu persatu manusia meminta pertolongan kepada para nabi-nabi, namun mereka enggan untuk memberikan pertolongan. Mereka justru sibuk dengan urusan nasibnya sendiri. Jadi siapa yang ada nabi sibuk untuk mengurus alena. Akan tetapi hal itu tidak dengan Rasulullah. Sengadina Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, ia justru bersujud kepada Allah dengan berkata, Allahumma ummati ummati ummati, waku umatku pegani mondro umatku kue. Ya Allah, umatku sambil menangis. Ia naruh padongan dan minta sujud oleh Allah Ta'ala berfirman. Melihat Rasulullah menangis dalam keadaan bersujud, maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, pergilah kepada Muhammad, kemudian tanyakan apa penyebab ia menangis. Itu perintah Allah kepada malaikat Jibril.
Seketika itu malaikat Jibril langsung pergi untuk mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah di balik keinginan dalam sujud dan tangisnya. Maka Rasulullah menjawab, Allah lebih tahu penyebab semua ini. Risuran malaikat Jibril lutane Muhammad maka Jibril lutane Muhammad maka agaro padangan dari dalam sujudna akan api bali Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Jibril nama jabunna pun Allah taala purnaisani agar engkau rela nanti. Jadi masalah meladikan aku tuh rumah tandang maka dari Allah taala lebih neseni daripada ini. Betul ada purnaisani meni agar kemotor rela nanti tak nainapa engkau belua. Seketika itu juga maka mendengar jawaban Rasulullah, Jibril langsung menuju kepada Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, maka Allah berkata kepada Jibril, "Faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'aka." Yang artinya, maka katakanlah, sungguh kami akan membuatmu ridha dalam masalah umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Jadi masalah melebihkan aku ni menurut tanda-tanda apa pujinna Nabi sallallahu alaihi wasallam di umatnya dia nak kumidino bawang bakal besemurina Allah taala meladaki naturun dan dia newai Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama di pada masyarakat insyaallah. Kaum muslimin sedang jemaat rahimakumullah. Itu sifat yang pertama. Sifatui dan ia berkasih melihat cinta sifat Nabi yaitu asisun yaitu mawarati. Aku tahu lagi berbagai waktu itu boleh disini sifat mawarat berat berbagai. Tapi Nabi balori Allah Taala. Yang kedua, harisun sangat menginginkan keimanan. Salah satu sifat mulia dalam diri Rasulullah adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah serta jauh dari semua bentuk kemusyrikan. Ambisinya yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak dari berbagai sepak terjangnya yang ia lewati. Misalnya, ketika rintangan datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu berdatangan tidak lantas mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada semua manusia. Itulah sifat harisun atau sangat menginginkan keimanan bagi semua umat manusia. Ya tonara paralu yang cenderung di rumahna kamaki makuraga simata pakalimbai nabita boleh sifat yang harisun yaitu itu angka kisi mata tampar yang sengedecing mata waki ori berat dari tahu apapun posisi kita atau status kita. Yang ketiga, sifat Rasulullah yang melebihi yaitu yang ketiga dan keempat adalah raufun rahimun, penyantun dan penyayang. Yeru nabita meladem apa keraja nenia memasi dari badanna lori mana. Selain sifat-sifat tuhur yang telah disebutkan dalam diri Rasulullah, juga terdapat sifat yang sangat mulia yaitu sebagai sosok yang sangat menyantun dan penuh kasih sayang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimul Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja, namun juga kepada mereka yang sering berdosa dengan banyak melakukan maksiat. Imam Al-Baghawi mengatakan, "Qila raufun bil muti'ina rahimun bil musni'ina." Artinya dikatakan bahwa Rasulullah SAW penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Betul ada yeru nabi ta'ala bina pena berkesin sibana maladai na bakaraja temat turu elo pengelau tali terbita nania mama simatoi
law itu madorakai betul ada tuh dia naturu jadi orang nasibat anda minta tak perlu kesina lebih na ya tuh perlu dia cinralai di mana maka kita kuraga berusaha dan berupaya untuk mencontoh sifat Rasulullah yaitu penyantun dan penyayang. Penyantun kepada orang yang taat dan penyayang kepada orang yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab dua kali itu biasa serta penyantun mo penyayang yang dengan teman dulu ini ko teman doraka pada di tempat tebenci atau benci. Nah, ini kita perlu dia cerita sifatnya betul ada ajak melanda terbenci kepada mereka ini kemarin kita bersama-sama mengajaknya, mendakwainya supaya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 4 sifat Rasulullah yang harus kita teladani bersama yang tergambar dalam surah At-Taubah ayat 128. Ia merupakan referensi yang sempurna bagi umatnya dan menjadi contoh yang mulia bagi mereka yang hendak memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, pada kesempatan sholat Jumat kali ini, marilah kita mulai berbenah diri untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia dengan cara meneladani 4 sifat mulia Rasulullah, khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Lawan ini atau pada kasih mata makuraga macin rale sope dan minta salam pakalim bayi sifat-sifatna yerupa naro amwari odiki selama relino lebih-lebih ba rihai rahmat insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'il ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'u a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.